Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pertemuan kali ini, marilah kita terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. PCOK, aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Tujuan pembelajaran adalah memahami aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Memaparkan aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Aktivitas fisik. Pengertian aktivitas fisik atau kehidupan sehari-hari di dunia ini tidak pernah terlepas dari berbagai bentuk aktivitas fisik. Baik aktivitas fisik yang membutuhkan energi yang banyak maupun yang sedikit. Manusia beraktivitas setiap hari sehingga membutuhkan tubuh yang sehat untuk menunjang aktivitas fisik yang berlebihan atau dilakukan melebihi batas kemampuan tubuh dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Orang yang berlebihan dapat melakukan aktivitas fisik akan kelelahan, bahkan dapat mengalami cedera. Setiap orang tentu ingin tubuh yang sehat dan diperoleh dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta dengan melakukan olahraga yang teratur. Olahraga merupakan salah satu aktivitas fisik. Olahraga adalah aktivitas fisik yang teratur dan terencana. Dengan berolahraga maka tubuh akan bugar dan sehat. Peran aktivitas fisik terhadap kesehatan. Aktivitas fisik secara teratur memiliki efek yang menguntungkan terhadap kesehatan, yaitu sebagai berikut. Memperbaiki dan meningkatkan suasana hati bahagia ketika berolahraga secara teratur. Hal ini akan segera meningkatkan rasa percaya diri sekaligus mendongkrak harga diri. B. Mencegah penyakit kronis. Di sisi lain, aktivitas fisik yang teratur dapat membantu seseorang dan mengendalikan tekanan darah tinggi. Aktivitas fisik yang teratur berpotensi meningkatkan lipoprotein atau HDL atau kolesterol baik, sekaligus mengurangi trigliserida. C. Mengelola berat badan. Bila fisik selalu aktif dan bergerak, maka kalori akan terbakar dan mudah untuk menjaga berat badan dalam kondisi. Beberapa cara agar bisa dilakukan, misalnya saat berangkat sekolah. Apabila jarak rumah ke sekolah dekat, lebih baik berjalan kaki atau bersepeda daripada naik kendaraan bermotor. D. Meningkatkan tingkat energi. Aktivitas fisik yang teratur bisa membuat bernapas lebih mudah. Bernapas menjadi lingkungan lancar dan segar. E. Perbaiki kualitas tidur. Tidur sangat penting bagi pemulihan kondisi fisik setelah sepanjang hari bergerak ke sana kemari. 3. Macam-macam aktivitas fisik. Aktivitas fisik dibagi menjadi 3, yaitu sedang, berat, dan ringan. Aktivitas ringan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan menggerakkan tubuh. Aktivitas fisik sedang adalah pergerakan tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga cukup besar. Dengan kata lain adalah bergerak yang menyebabkan napas sedikit lebih cepat daripada biasanya. Sedangkan aktivitas fisik berat adalah pergerakan tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang cukup banyak sehingga napas jauh lebih cepat daripada biasanya. Ringkasan materi. Makanan yang mengandung zat-zat yang
diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang memadai disebut makanan bergizi. 2. Salah satu penyakit yang diakibatkan oleh kekurangan aktivitas fisik adalah jantung koroner. Seseorang yang memiliki tingkat kebugaran jasmani yang baik akan terhindar dari kemungkinan gangguan kesehatan. 4. Berjalan kaki, menyapu lantai, mencuci baju termasuk ke dalam aktivitas fisik kategori ringan. Olahraga angkat beban merupakan contoh aktivitas fisik berat. 6. Pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapat pertolongan dokter merupakan pengertian P3K. 7. Memberikan perasaan ketenangan kepada korban, mencegah atau mengurangi rasa takut dan gelisah, dan mengurangi bahaya yang lebih besar merupakan sifat pertolongan pertama. Pertolongan pertama pada kecelakaan untuk menolong jiwa seseorang sebelum mendapat penanganan lebih lanjut dari dokter merupakan tujuan pertolongan pertama. Yang tidak termasuk tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam memberikan pertolongan pertama adalah pergi ke dokter bila korban lelah. Salah satu prinsip-prinsip atau sikap ketika melakukan usaha pertolongan pertama pada kecelakaan adalah bersikap tenang dan tidak panik. 10. Alat yang dipergunakan untuk membalut luka yang sudah ditutup kasa steril adalah plester. Pembalut yang biasa digunakan untuk korban yang mengalami kecelakaan seperti patah tulang, lengan, luka di kepala atau cedera pada sendi lutut ada pembalut segitiga. 12. Jenis obat luka bakar ringan adalah salep minyak ikan. 13. Obat yang digunakan untuk mempercepat penyembuhan pada luka yang ringan seperti tersayat benda tajam dan menghindarkan luka dari kotoran agar tidak infeksi adalah betadine. Faktor risiko terkena penyakit kronis dan secara keseluruhan diperkirakan menyebabkan kematian secara global diakibatkan karena kurangnya aktivitas fisik. Melakukan aktivitas fisik dilakukan secara teratur dalam sehari selama paling sedikit 30 menit. Makanan yang mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang memadai disebut makanan bergizi. Makanan yang memenuhi syarat kesehatan dan jika dimakan tidak menimbulkan penyakit serta keracunan dinamakan makanan sehat. 18. Berbagai upaya yang dilakukan untuk menghindari atau menunda munculnya penyakit atau gangguan kesehatan merupakan pencegahan primer. 19. Berbagai upaya yang dilakukan untuk deteksi dini adanya penyakit atau gangguan kesehatan agar dapat dilakukan tata laksana sedini mungkin merupakan pencegahan sekunder. Ada 3 golongan pencegahan penyakit yaitu preventif, kuratif, dan rehabilitasi. Dari ketiga jenis usaha pencegahan penyakit menular ini yang mendapat tempat yang utama adalah preventif. Mensana in corpore sano artinya pikiran yang sehat terdapat dalam badan yang sehat. Salah satu cara untuk menunjang tercapainya pepatah tersebut adalah dengan berolahraga. Saya akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa belajar dari rumah, tetap di rumah, dan selalu menjaga kesehatan. Setelah menyimak dan membaca materi ini, jangan lupa kerjakan soalnya di e-learning.